Oke, hari ini kita akan bahas berkaitan dengan modul 8, analisis varian. Nah, dua bahan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, analisis varian sederhana. Yang kedua, analisis variansi dua faktor. Nah, tujuannya adalah mengetahui peranan varian dalam membedakan populasi. Lalu yang kedua, konsep varian yang dijelaskan dan varian yang tidak dijelaskan oleh faktor tertentu. Lalu menggunakan rasio F dan manfaatnya, lalu menghitung dengan tabel ANOVA, baik dengan satu faktor maupun dengan dua faktor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis varian? Analisis varian adalah suatu teknik untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dua atau lebih observasi dengan cara mengadakan perbandingan antara dua atau lebih rata-rata. Asumsinya berbagai rata-rata sampel dihitung harus berdasarkan dari populasi yang memiliki distribusi normal dan memiliki varian yang sama. Nah, ini kita beberapa minggu yang lalu selalu membicarakan berkaitan dengan distribusi normal. Nah, jadi distribusi yang normal dari suatu populasi tergantung pada dua parameter, yaitu rata-ratanya dan varians atau standar deviasi kuadrat. Oke, yang baru datang boleh langsung bergabung ya. Nah, caranya kita yang pertama lihat menguji perbedaan. Di sini contohnya ada dari tabel 8.1. Di sini ada mesinnya ada 3 ya, mesin pertama, kedua, dan ketiga. Dari 3 mesin tersebut diambil sampel. Oke ya, sampelnya dan menghasilkan output yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah apakah mesin-mesin tersebut berbeda? Ataukah di antara 3 mesin tersebut apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, ataukah juga dikatakan perbedaan muncul hanya karena perubahan yang berfluktuasi saja atau random atau acak. Ya. Nah, ini tabel 8.1 pertama mencari rata-ratanya. X bar. X bar yaitu diperoleh dari menjumlahkan dari sampelnya lalu dibagi dengan jumlah pengambilan sampel. Nah, setelah itu di sini ada X bar, tapi kok ada di atasnya lagi ya. Ada garis di atasnya lagi. Ini disebut X double bar. Artinya rata-rata dari rata-rata. Ya, jadi dilambangkan dengan X double bar. Nah, jadi artinya dari rata-rata masing-masing mesin itu dirata-ratakan lagi. Hasilnya 52. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Oke ya, sekarang kita coba lanjut. Nah, sekarang hipotesisnya. Hipotesisnya adalah apakah mesin pertama, kedua, dan ketiga itu sama atau tidak. Nah, pada saat hari Minggu saya jelaskan kalau di hipotesis 0 itu adalah ada unsur tanda sama dengan. Masih ingat nggak? Oke ya, oke, selamat malam yang baru hadir. Nah, maka dari itu H0-nya di sini mu1 ini adalah menyatakan rata-rata mesin pertama sama dengan rata-rata mesin kedua dan sama dengan rata-rata mesin ketiga. Oke. Nah, ini adalah hipotesis 0 atau hipotesis awal. Kalau gitu hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya apa tandanya?
Kalau di atasnya hipotesis nolnya adalah sama dengan, maka hipotesis pertamanya ya betul, tidak sama dengan. Betul, ya Tasrifa betul, Eka betul. Nah, jadi di sini nanti H alternatifnya adalah mesin pertama tidak sama dengan mesin kedua dan mesin kedua tidak sama dengan mesin ketiga. Jadi intinya di antara mesin tersebut ada perbedaan. Nah, lalu setelah itu hitung rata-rata sampel dari tabel pertama, lalu hitung variansnya. Ini cara menghitung varians. Rumusnya adalah 1 dibagi R-1 dikali jumlah dari X bar dikurangi X double bar dikuadratkan. Jadi yang ini 1 dibagi R. R-nya adalah 3 mesin ini. Ya, jadi 3 min 1. R di sini adalah singkatan dari row atau baris. Ya, karena mesinnya di sini kan ada baris pertama itu mesin pertama, baris kedua mesin kedua, baris ketiga adalah mesin ketiga. Jadi 3 dikurangi 1. Lalu di sini 49 ini diperoleh dari X bar mesin pertama dikurangi rata-rata dari rata-ratanya. Oke, yang 52 ini dikuadratkan ditambah 56, ini berasal dari rata-rata mesin kedua, dikurangi dengan rata-rata keseluruhan mesin dikuadratkan, ditambah 51, ini dari mesin ketiga, dikurangi rata-rata dari rata-rata dikuadratkan. Diperoleh hasil 13. 13 ini adalah varians. Oke. Sampai situ jelas ya? Oke, good. Nah, terus ini menguji perbedaan. Kalau tadi ini tabel pertama, ini menyatakan bahwa ini adalah melambangkan 1 mesin 1, 2 ini mesin 2, yang 3 ini mesin ketiga. Nah, ini adalah mencoba titik dan segitiga ini mencoba untuk menempatkan angka-angka tadi, angka-angka yang sebelumnya, ini ya seperti 57, 42 dan seterusnya ke dalam gambar. Oke. Ini pun menyatakan berasal dari gambar. Ini. Oke, diplot ke dalam gambar yang gambar di tabel pertama dan tabel ketiga. Nah, sekarang kalau dikatakan di sini ada di halaman, coba teman-teman lihat di halaman 8.6. Oke, 8.6. Ada semuanya lihat? Halaman modulnya di halaman 8.6. Di alinea terakhir. Ya. Di situ dinyatakan bahwa bagaimana kita dapat mengukur perubahan fluktuasi output. Tingkat perubahan fluktuasi output itu dapat diukur dengan cara mengukur penyimpangan, varians, dan nilai data observasi pada masing-masing sampel. Nah, jika kita cari varian sampel pertama, nah cara mencarinya adalah rumusnya sama dengan sebelumnya. Ini 1 dibagi N-1. Nah, N di sini adalah jumlahnya yaitu dari 5 sampel yang diambil. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di halaman
8.5. Nah, yang ini. Nah, ini yang dimaksud dengan 5 sampel untuk mesin pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, jadi di sini 1 dibagi N-1. Oke. N-nya adalah 5. Tadi ya dilihat dari tabel sebelumnya di 8.3. 5 min 1 lalu dikali dalam kurung ini 47 dikurangi 49. Coba teman-teman lihat. 47 itu berasal dari mana? Oh iya, betul data awal. Nah, cuman ini tolong perbaiki, ini ada kesalahan juga nih. Ya, di yang 8.5 teman-teman lihat itu adalah ya. Ya, yang ini 47 lihatnya di 8.1. Ya, di tabel halaman 8.3. Oke. Ya, jadi 47 dikurangi 49. 49 itu rata-ratanya. Dikuadratkan ditambah 53 dikurangi 49 dikuadratkan. Ya, teman-teman lihat di halaman 8.3 tabel per 8.1. Oke. Dapat ya? Oke. Nah, ini selanjutnya nih kalau teman-teman di sini harusnya pakai angka berapa nih? Dengan melihat tabel 8.1. Kalau dilanjutkan harusnya angka berapa di sini? Yang ini kan 53 sudah. Oke, good. 49 dikurangi 49 lalu dikuadratkan. Oke. Lalu selanjutnya. Betul, 50 Haryanti ya, 50. Yeni juga betul, ya. 50 dikurangi 49, betul. Haryanti Tasrifa betul. Ya, dikurangi 49 dikuadratkan. Eka betul. Oke. Dan terakhir yaitu oke, good. Tasrifa 46, Yeni betul, Haryanti betul, Eka betul. Oke, 46 dikurangi 49. Oke, good. Dikuadratkan. Oke, ngerti ya? Ya. Nah, ini untuk mencari varians pada sampel pertama. Nah, lalu dengan cara yang sama menghitung varian dari sampel kedua dan sampel ketiga. Maka diperoleh hasilnya. Ini yang 7,5 ini berasal dari varian sampel pertama. Lalu yang 12,5 ini berasal dari varian sampel kedua. Dan yang 3,5 ini adalah varian dari sampel ketiga. Lalu di sini ada satu lambang lagi disebut pool variance atau rata-rata dari variance. Yaitu tinggal membagi 1 dibagi jumlah mesin atau jumlah sampelnya, gitu ya, jumlah sampelnya yang dicari lalu tinggal dibagi 3. Dibagi 3 ini berasal dari 3 mesin. Ya, 7,5 tambah 12,5 tambah 3,5 dibagi 3. Maka diperoleh 7,83. Oke, sampai situ jelas? Oke, good. Lanjut ya. Nah, terus di sini pertanyaannya, apakah varians ya, varians standar deviasi kuadrat atau varians ini lebih besar relatif terhadap varians yang rata-rata atau pool varians. Dengan kata lain,